ya dia sebenarnya banyak cara gitu, banyak ada celah-celahnya gitu kan. Ini bisa kebuka semua nih. Ada banyak juga celah-celah. Iya, nggak benar-benar tertutup rapat gitu kan. Pasti ada celah-celah bawah tanahnya ibaratnya. Yang penting tetap happy di panggilan dong. Iya, seharusnya ya tetap masuknya tetap pacaran tapi tetap lanjut gitu. Gitu. Diputusin pacarnya ya kan. Enak gitu. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa kembali dalam Pojok Iman di mana Anda dan saya bercerita dari pengalaman ke pengalaman, menjadi pengalaman rohani itu yang penting, dan dengan pengalaman yang rohani ini dibagi-bagi bisa berbuah untuk Anda dan saya menyemangati hidup ini. Syukur pengalaman itu menjadi sebuah master of story, kisah-kisah kehidupan yang bisa kita cerna bersama. Hadir di tempat saya ini ya, Pojok Iman, orang-orang muda. Saya bersama mereka ini jadi merasa yang paling terkecil. Karena memang tingginya dia saya paling kecil ya. Tapi hadir pada saya orang-orang muda di mana mereka sedang menempa pendidikan sebagai calon-calon imam. Pada kesempatan yang indah ini, saya mau bertanya sama mereka saja. Mereka ini asalnya dari seminari-seminari yang berbeda dan sekarang dalam satu komunitas yang sama, ialah calon imam diosesan Kusbragung Jakarta. Kita langsung saja ya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Mereka biar memperkenalkan diri, nama panjangnya siapa, panggilannya siapa, dari paroki mana, dan penting dari lulusan seminari mana, gitu ya. Oke, kita langsung saja menyapa mereka semua. Teman-teman, halo, selamat datang di dalam komunitas kami. Mau bilang selamat apa gitu ya? Iya, bingung juga. Siang sore nggak bisa di YouTube soalnya ya. Para frater, selamat datang di Pojok Iman. Apa kabar? Baik. Senyum dikit lah kita. Aman. Aman-aman ya suasana. Iyalah aman dong. Iya, kita langsung saja dari yang paling pojok sana ya saudara-saudara. Ya, frater kira perkenalkan diri tadi. Ya, halo. Nama saya Gaudensius Daneswara, biasa dipanggil Danes. Saya berasal dari Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Asal seminari mana ya, Pak? Saya dari Wacana Bakti. Hah? Wacana Bakti Yang di mana itu? di Pejaten, Pasar Minggu. Pasar Minggu, Wacana Bakti ya. Masuk dari SMP atau SMA ya? Dari lulus SMP, kan Lulus itu seminari SMP, menengah. Ya. langsung seminari menengah ya. Luar biasa. Lanjut, Frat. Iya, nama saya Dominikus Diodimas Putra. Saya dari Paroki Santo Bartolomeus Bekasi, Taman Galaksi. Saya dari Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan, Magelang. Magelang. Iya. Jauh. Padahal tinggal Jakarta ya. Iya, Bekasi dong. Pilihnya Magelang ya. Iya. Kami ini Jakarta. Jadinya Pasar Minggu ya. Jadi sama-sama anak Jakarta. Kita lanjut lagi ya sama frater yang satu ini. Silakan Frat, kenalin Frat. Ya halo, perkenalkan nama saya Frater Gilroy. Nama panjangnya, nama lengkapnya itu biasa Gabriel Gilroy Aquino Dehot. Asal parokinya dekat sama Adi juga, Paroki Kalvari Lubang Buaya. Itu bukan dekat, jauh. Oh jauh ya Pak? Jauh juga, dekat Santa Ana. Lumayan Pak jaraknya. Lumayan Iya sih. ya. Oke. Jadi Kalvari nih. Iya Paroki Kalvari. Terus asal seminari dari Seminari Stella Maris Bogor. Bogor ya. Iya. Kalian dari Jakarta ya. Dari Jakarta. Jakarta Bogor ya. Baik Bapak Ibu, saudara terkasih, lihat mereka ini wajah-wajahnya masih lugu-lugu. Belagu juga sebetulnya. Tapi mereka malu-malu nih tuh ya. Maka
maka kita langsung tanya aja dalam pojok ini dari pengalaman. Mereka ini anak-anak Jakarta semua, Bapak Ibu sudah terkasih. Tapi seminarinya ini kemacam-macam. Ada yang di Wacana Bakti di daerah Pejaten ya, Iya. Jakarta Selatan ya itu ya. Jaksel. Jakarta Selatan di sana dengan seminari yang menyatu dengan Kolese Gonzaga ya. SMA Gonzaga. Gonzaga. Dan di sana campur juga saudara-saudara. Jadi ada anak SMA-nya dari luaran yang sekolah bareng di sana ya. Iya, betul. Dan seminari Wacana Bakti dengan Kolese Gonzaga ini sering ketemu. Nanti kita tanya pengalaman mereka. Sementara yang satu ini anak Jakarta, senangnya merantau, melalang buana, mungkin gak betah di rumahan ya kan. Dan dia anak Jakarta yang langsung merantau di seminari menengah Mertoyudan. Iya. Saya kakak kelasnya berarti. Jauh. Jauh angkatan. Saya angkatan 86 ya kan. Kamu angkatan berapa? Angkatan 105. 105. Nah, dia ini melanglang buana di seminarinya menengah Mertoyudan, saudara-saudari. Dan di sana Mertoyudan tidak ada campur-campuran. Ya. Enggak. Dia murni para seminaris saja yang juga bersekolah. Pasti cowok ya kan? Jawa semua. Cowok semua. Kalau yang ini anak Jakarta ke Stella Maris Bogor. Ya kan? Nggak tahu apa yang dicari, nanti kita tanya aja ya. Tapi ini anak Jakarta di seminari Bogor. Seminari Bogor tuh dicampur juga nggak kayak Wacana Bakti ya? Oh enggak, mau jadi gurunya itu kan dari SMA Budi Mulia. Nah gurunya itu datang ke seminari. Seminari. Ada kelasnya sendiri. Oh. Tapi kan kalau sekarang kan udah pindah gedung yang baru. Gedung yang baru itu benar-benar luas sampai 3 lantai dan luasnya berapa hektar gitu. Nah, jadi sekarang gabung sama Marsudiri nih, Parung Bogor itu. Udah digabung sama SMA luaran Tapi tetap mau ada kelasnya juga sendiri. dipisah juga tetap. Jadi, kalau misalnya secara lokasi area sama tapi kelas berbeda. Gitu yang nggak dicampur ya. Iya. Di walk gitu. Oh enggak lah. Ya. Tapi kan ketemu mereka juga kalau istirahat. Jadi tetap masih di wilayah di kompleks seminari, jadi gurunya datang. Itu punyanya Bruder gitu ya, Budi Mulia itu. Apa? Enggak, itu kalau yang itu lah tahunnya saya itu Budi Mulia. Tapi kan kalau sekarang kan Marsudiri ini. Iya, beda-beda. Campur dia sekolah cowok apa sekolah cewek atau campur? Oh, kalau yang di Marsudiri ini itu sekolah campur. Campur ya. Iya. Ya, tapi kalau kamu ketemu sama mereka kan, Oh, apa ada pembatasnya juga? ya pasti ada pembatasnya, mau kalau enggak. Ada pembatasnya. Iya, bahaya kalau nggak nggak. seminari ya. Iya. Bahayanya apa? Bahayanya tuh tergoda mau bener tuh kata Mater Dewa. Kamu tergoda atau mudah tergoda? Beda. Aduh, dong. iya juga sih. Ya gimana dong? Mereka yang tergoda. Nanti mereka yang tergoda. Tuh, kamu- Soalnya bukan kita tuh emang tampang-tampang. Ini dipisahkan dong. Iya, dipisahkan. Hanya bisa melihat mereka dari jauh dong. Iya. Sayang sekali dong. Soalnya kalau anak seminari itu biasanya tuh mukanya katanya bercahaya mau. Nah, terus Itu karena pakai bedak. jangan dibuka-buka dong. Aduh. Iya, terus biasanya kan pinter juga. Wah, udah pokoknya stigmanya tuh yang baik-baik, yang bener-bener. Puji Tuhan ya. Anak alim gitulah. Anak alim. Iya. Anak saleh. Anak ya kan? salim. Pengalamanmu gimana selama menjalani 4 tahun ya Iya. di Stella Maris? Boleh ceritakan apa yang menarik yang kamu jumpai di Stella Maris? Oh, di Stella Maris mungkin berbeda dari seminari-seminari lainnya. Seminari Stella Maris itu dia itu punya satu ciri khas yang paling saya benar-benar rindukan, itu adalah kekeluargaannya. Nah, itu beda dari seminari-seminari lain. Jadi semuanya itu dianggap saudara gitu. Mau dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat akhir, kita nggak ada batasan gitu. Udah nggak ada misalnya nih ke abang kelas manggilnya abang gitu, kak, nggak ada. Udah pokoknya panggil nama aja. Kalau sampai nggak panggil nama pun dibilangnya udah emang gua abang lu gitu kan. Iya. Terus kalau makan abang kelasnya makan gitu.
pasti ditawarin adik kelasnya gitu makan bareng. Yang penting makan bareng, nggak peduli kalau misalnya ini makanan tuh ya gue juga lagi lapar gitu, terus ada temen gue minta gitu kan, gak enak kan pasti kan, udahlah pasti bagi aja dulu gitu ya. Terus apa banyak hal pokoknya. Terus kalau main bola olahraga Ada lapangannya tuh di situ. ada lapangannya mau. Iya, ada macam-macam, ada futsal, basket. Main bola, kenapa? Ya kalau lagi main bola ya pokoknya ya kerja sama timnya udah bagus, jadi nggak usah Ada senioritas, senioritas junior, ya udah nggak ada itu, gabung aja gitu. gabung aja ya. Nggak ada kelas mana lawan kelas mana. Oh udah jarang itu, Nggak ada, nggak ya? ada iya. Itu seminarimu ya. Iya. Kenapa bagi kamu itu berkesan? Biasanya abang kelas sama adik kelas itu punya rentang, punya jarak gitu. Udah adik kelas mah apaan sih? Udah Kecil, anak kecil ya, iya. receh gitu. Udah biasanya jadi bahan suruh mau gitu. Oh, bansur. Bahan suruhan. Iya, bahan suruhan. Di Terus sana nggak ada. nggak ada mau di sana udah baik semua lah, udah bagus. Sama rata ya. Iya, Saudara. kekeluargaannya udah beda banget dah. Senang ya. Senang, Mo. kekeluargaan. Saya sempat kaget juga. Ah. Aduh nih laki-laki semua nih. Hmm. Saya bayanginnya tuh kalau saya masuk STM jadinya. Hmm. Oh nanti digencot nih, dikerasin kayak gitu. Di apa? Ya, gojlok lah, kan. Gitu ya. Iya, ternyata beda gitu. Nah, ada kan seminari. Iya, Kan calon Iya, iya. pastor kan. iya. Mo. Satu angkatan banyak gak itu? Kalau satu angkatan saya waktu masuk tuh 36. Mo. Oh, 36. Iya. Terus pas sampai tingkat akhir ditambah dari itu ada namanya tuh yang lulusan SMA mau masuk juga bisa Ya. mau jadi, tapi tambahannya bukan setahun, 2 tahun dia. Oh, 2 tahun Ah, malahan ya. Iya, terus nanti dia jadi angkatan saya juga. Oh, gitu. Ah. Jadi yang dari lulusan SMA di sana Iya, bisa, bisa. tapi 2 tahun. 2 tahun. Bukan setahun ya. Bukan setahun. Oh, gitu. Iya, ibaratnya 7A sama 7B gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi 36 digabung sama yang SMA berapa tuh jumlahnya angkatanmu? Yang lulus SMA. Jadi yang lulus SMA itu nanti pas tingkat akhirnya aja hanya gabung kok. Oh. Iya, misalnya kayak saya kan tingkat akhir 7C. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 7C. Kalau mereka 7A, 7B. Jadi kita gabungnya tuh pas akhir aja, jadinya 7BC gitu. Nah, itu udah banyak seleksi yang keluar, udah banyak. Bisa gara-gara ya tadi ada kenakalan lah pokoknya. Gara-gara apa itu? Penting ini seminari loh, ya kan? Gara-gara apa ya? Ya, Jatuh cinta. jatuh cinta sih itu masih Oh, mau. itu wajar kalau Wajar. gitu. Tapi jatuh cinta mengapa harus keluar sebetulnya? Karena Ya. nggak bisa berbarengan gitu. Iya, dia sebenarnya banyak cara gitu, banyak ada celah-celahnya gitu kan. Ini bisa kebuka semua nih. Ada banyak juga celah-celah. Iya, enggak benar-benar tertutup rapat gitu kan. Pasti ada celah-celah bawah tanahnya ibaratnya. Yang penting tetap happy di panggilan dong. Iya, seharusnya ya tetap masuknya tetap pacaran tapi tetap lanjut gitu. Oh, gitu. Diputusin pacarnya ya kan. Enak dulu. Iya, gimana sih ya? Kayak gitu pengalaman ya di seminari setelah Maris. Mengasihkan ya, Iya, mengasih. keluargaannya semua dianggap saudara. Saudara. Sekarang kita lihat di seminari Mertoyudan nih, Iya. Tordio ya. Kalau yang di Mertoyudan apa yang menarik ya kan? Kalau di Merto kan saya kayak apa ya, rantau. Terus saya bersyukurnya itu angkatan saya itu angkatan 105 itu angkatannya itu banyak Mo. Jadi kita masuk ber-85 nih. Oh, 85 dari 85. mana aja itu? Nah, itu saya bersyukurnya karena dari berbagai macam daerah Mo. Kuskupan? Kuskupan banyak. Kami ada dari Kalimantan, Kalimantan, dari Sumatera, Bali, Jakarta, Semarang, Semarang sendiri ya, Kuskupan Semarang ya. Purwokerto, Oh, ada juga ya. Malang, Surabaya. Nah, Nggak ada yang dari luar negeri kayak gitu. enggak. Belum ada. Gapain Sampai tahu sekolahnya internasional. Waduh. Keren ya. Uniknya enaknya gimana tuh? Kalau kamu kan seragam nih, nggak dibatasin tadi meskipun ada ya. Kalau kamu kan kayak nanggung banget.
Iya. Sempet ngelihat tapi nggak boleh naksir, Ah, ngelihat dibatasi, ya kan? Kalau ini murni loh, nggak ada batas-batas. Gimana tuh? Apa yang menarik Frater Dio? Mengenai pergaulan di luar emang. Menariknya karena apa ya? Kami itu karena lingkupnya full cowok, yang perempuan paling cuma guru, suster. Jadi apa ya? Kami jarang lah terpikirkan pacaran gitu atau deket. Paling bisa deket tuh kalau misalkan kami lagi bisa di paroki atau ada kunjungan terus ketemu gitu. Oh, dan di situ Baru mulai bisa lirik-lirikan gitu. Iya. Surat-suratan gitu ya. Iya. Ini yang curhat lu apa gue? Zaman kamu waktu Oh, surat-suratan. Oh iya. kalau Udah, udah zaman beda. dulu saya kan Ah, ah. Instagram, email, Email-emailan juga Iya. ya. Tapi taraf yang normal dong. normal. Wajar. Tapi kekasan uniknya Seminari Mertoyudan apa itu kalau bisa kamu ceritain? Kekasannya. Ini kan tadi kekeluargaan, Hmm. semua saudara. Kamu apa? Kamu kan satu semuanya, seminari semua homogen gitu. Ya mungkin kalau menurut saya hampir di semua seminari sama. Soal kekeluargaan. Kekeluargaan. Kami itu komunitasnya cukup besar. Besar ya? Besar. Saya angkatan saya 85. Kakak kelas saya sekitar 70-an. Kami kalau total sekitar 4 angkatan itu 4 ya. 200-an lebih. 200-an lebih. Makannya di mana itu? Makannya itu mau kami dipisah, Oh, bukan dipindah. Jadi untuk Dulu yang saya nyatu loh dulu Oh, saya. satu mau. Iya jadi satu. Pas Kamu zaman jadi satu ya? enggak, pas zaman saya dibagi 2. Maksudnya? Jadi yang tahun pertama sendiri. Oh. Kenapa sendiri? Biar mereka tuh di angkatan kuat dulu sebelum masuk ke komunitas yang 3 angkatan besar ini. Iya. Nah, nanti baru setelah masuk tahun kedua makannya bareng-bareng di namanya rafter besar. Yang tadi namanya rafter kecil. Ya betul. Rafter besar itu isinya 3 angkatan. 3 angkatan tahun kedua, 3 dan 4. Dan meja makannya itu seingat saya ada 22 meja. Satu meja sekitar 8 sampai 9 kursi. Buset. Dan setiap meja itu ada tahun keduanya, tahun ketiganya, tahun keempatnya. Oh dipisah-pisah. Atau Atau nggak dicampur. Campur. Jadi Campur. 2 orang dari tahun kedua, misalnya 3 orang ada dari tahun ketiga, perwakilan. iya. Udah di khususin itu ya. Iya, Jadi nggak boleh milih bebas juga ya. enggak kan juga biar taat. Oh gitu ya. Pokoknya ini kamu di meja 2 ya. Pokoknya di kedua situ ya. Atau semester di sana. Udah dibagi-bagi ya. Iya, Semester semester lanjut, 2 baru diganti ganti lagi ya. gitu. Itu biar kita bisa cerita ada apa sih, cerita aja gitu. Berbagi Juga pengalaman lebih akrab ya. gitu. Akrab ya. Kalau yang ini jadi berbagai macam daerah menyatu ya. Nyatu. Ini kekayaan ya. Saling Iya. berbagi cerita, pengalaman, apalagi cowok semua ya. Iya. Kalau hal berbagi makanan gimana? Berbagi makanan tuh Kalau makanan dibagi-bagi atau diumpetin juga? Atau rebutan, wih gue dulu gitu gimana tuh? ya mungkin tahun kedua, tahun ketiga tuh, tahun pertama juga tuh bawa makanan kadang diem-diem sembunyi gitu. Kan susah juga mau kami kalau misalnya buka snack tidak ukurannya misalkan nggak terlalu besar gitu. Kan nggak mungkin buat 80 orang gitu. Berarti saudara-saudari yang berkunjung harusnya ngasihnya yang besar ya, Iya, yang banyak ya. yang bagus Satu karung. kiloan. Yang kiloan. Kiloan ya. Tapi kan kadang-kadang kita dikunjungi sama bapak ibu orang tua. Bawahnya nggak bisa kayak gitu dong ya. Kami itu ada yang namanya bawil. Di setiap Apa angkatan itu? itu ada bawil, basis wilayah. Oh. Jadi, basis wilayah. Misalkan angkatan saya ada 80 orang, Mm-mm. itu tergantung kebijakan para romo dan frater dibagi jadi berapa kelompok. Kayak Babel itu kayak keluarga kami gitu mah. Ya. Terutama di tahun terakhir itu kami dibagi per jurusan jurusan solisitasi. Misalkan saya project, berarti saya sama project semua. Oh. Biar setelah itu kami saya menguatkan. Nah, kalau misalnya ada makanan, kami dibawa makanan sama orang tua, kami buka pas kumpul Babel itu. Biasanya setiap Senin malam kami bisa kumpul sharing-sharing, saling Berbagi itu nguatin. ya. Iya. Ada prinsip berbagi ya. Hmm. Segala kepunyaanmu adalah kepunyaan bersama. Kepunyaanku bukan kepunyaanmu gitu. Tapi jadi kelompok basisnya yang ciri ya. Di Mertoyudan jadi meskipun besar karena kelompoknya memang besar, homogen juga dibagi ke kelompok-kelompok basis ya. Iya. Ya, oke. Good. Terima kasih Pak Terdio. Nah, sekarang wacana bakti nih. Gimana? Apa yang menarik nih Oh, dari Dodi. cerita?
Perbedaannya apa ya? Kalau dari Frater Gilroy tadi dia bilang yang seminaris dan ceweknya dipisah karena takut nanti seminarisnya berbahaya apa segala. Kalau enggak mau, kami dicampur. Aduh. Berarti campur ya? Dicampur mau. Terus gimana tuh? Ya, Atasi godaan, keinginan dan hasrat terpendam. ya sama. Ya anak muda kita juga manusia ya. Masa sih nggak ngerasain namanya tertarik gitu loh mau. Kan nggak begitu. Tapi intinya bukan di situ mau. Intinya di sini. Pembelajarannya kan barengan tuh mau sama SMA Gonzaga. Yeah. Nah, kita pun seminaris juga dituntut untuk ikut pola pembelajarannya mereka. Jadi pola pembelajaran itu kebanyakan banyak diskusi, terus banyak kerja kelompok dan banyak menggunakan media digital gitu mau. Nah ini yang perbedaannya kan di seminar WB, syukur kepada Allah juga banyak fasilitas yang udah diperbaharui. Apa aja tuh? Banyak mau lab komputer Lab ada, studio musik, terus aulanya sekarang udah baru. Oh gitu. Iya, terus banyak tempat-tempat diskusi lainnya lah mau. Tempat diskusi apa tempat pacaran? Diskusi itu ya. Hati-hati. Tempat diskusi ya kan, karena dicampur kan. Iya, mau. Boleh dong pertanyaan yang wajar gitu ya. Terus juga kalau misalnya ini kami seminaris tuh kebanyakan juga make waktu-waktu pulang sekolah untuk kerja kelompok. Antara beneran kerja kelompok dan Temu kangen. langsung dan ya ketemu itu tuh beda tipis mau. Tapi emang percayalah emang itu tujuan mulianya pembelajaran. Itu mantap. Keren juga ya istilahnya pembelajaran ya, mentang-mentang dalam edukasi. Intensi mulianya. Ya betul ya. Tapi ya gitu ya, kita jadi. Tapi kan normal. Iya normal ya, kan? banget mau. Jadi ya kita nggak membatasi gue seminaris nih gue nggak bisa deket-deket cewek yang nggak gitu, gitu ya. Langsung nyatu dong ya. Iya nyatu. Godaannya ada nggak kira-kira? Sejauh kamu alami di angkatanmu, di perjuanganmu yang berbeda gini. Kalau ini kan khusus tantangannya pasti ada yang lain ya. Sementara kamu yang campur ini kan lebih ngeri lagi, yang ini aja disekat-sekat gitu. Ya itu tergantung ini. Ada yang keluar nggak seminarisnya? Itulah. Pasti Ada ya. Ya, ada kasus naksir juga. Ada beberapa, tapi ya itu kita juga nggak ditinggal sendirian gitu mau. Kan ada juga jadwal bacaan rohani bimbingan rohani dengan romo-romo pembimbing lainnya. Terus ada waktu sharing angkatan. Jadi tuh kita nggak nyimpan sendiri. Misalnya gue naksir sama dia, terus habis itu saya simpan sendiri sampai ujung-ujungnya pacaran terus tiba-tiba keluar. Enggak, kita sharing di angkatan, sharing di bimbingan rohani. Jadi nggak ditinggal sendiri lah. Itu kalau yang terbuka kan, kalau yang tertutup gimana ya kan. Jadi ya saya kira ini tantangannya ya, langsung menyatu ya, alami. Seminari ini langsung digabungkan. Tapi perbedaan acara seminarinya gimana? Hanya pagi sampai siang sekolah doang ya? Iya, kemungkinan di situ mau. Sisanya sih hampir sama ya. Yang penting itu kalau misalnya kan udah diprogramkan jadwalnya seperti ini. Kalau misalnya setiap dari kita seminaris ngikutin dengan baik, pasti baik lah mau hasilnya. Jadi nggak mungkin kita cuma dapat di situ sekolah cuma dapat ceweknya doang, enggak. Ya kalau misalnya di sorenya ikut jadwal meditasi, bacaan rohani, terus nanti ada ibadat malam, pasti enggak berbeda ya. Dan Koalisi Gonzaga juga hanya pas sekolah itu ya. Iya. Habis bubar ya, nggak ada orang nongkrong sampai malam di situ ya. Malam juga Bisa ngodain seminari gitu ya. Baik Bapak Ibu, lihat ya kisah-kisah mereka, berbagai macam seminari, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan ya, semuanya demi imamat yang mulia. Dan metode mereka ini tergantung konteks dari keuskupan masing-masing. Ada yang dicampur, sengaja digabungkan, ada yang tersendiri di Mertoyudan, ada yang diberi sekat ya, ini nanggung nih ya, setengah kayak dicampur, suruh memandang doang. Padahal mereka satu saudara.
memandang gini masuk lagi tetap. Ya, itu mungkin memang seminarinya ini apa namanya, perlu kehati-hatian kalau dilepas berbahaya. Ya emang Ya, bener oke. sih. Iya. Terakhir nih, apa pengalaman apa insight ya yang kamu temukan selama berjuang 4 tahun di sana? 1-2 insight berjuang, pengalaman apa, insight aja lah. Saya sih dapat insight gitu, apa bahwa panggilan ini emang apa berat sih, selalu berat, tapi ya tenang aja, pasti ada rahmat gitu di dalamnya pasti. Terus nggak usah takut gitu, walaupun emang ada siap itu pasti ada tantangan dan rintangan, pasti bisa hadapi gitu. Dan emang bener nggak bakal selamanya benar-benar kuat dan kuat, tapi kita percayalah Tuhan tuh pasti ulurkan tangan untuk membantu kita gitu di dalam panggilan sih. Gitu ya. Iya. Keren ya berarti. Ajakannya sama anak-anak muda apa? Ya anak-anak muda kalau mau Jangan takut masuk seminar. jangan takut, iya. Jangan takut masuk seminar. Anak-anak saya ini. Ya kan? iya, bagi anak-anak muda jangan takut masuk seminari. Contoh saya ini mungkin mungkin bakal banyak yang bertobat gitu kan, masuk seminari jadi romonya yang unggul gitu kan. Iya, kayak gitu ya sih. Iya. Thank you Frater Gilroy. Ya. Kalau Frater Dio? Iya, kalau saya ya rasanya saya dapat 2 insight. Ya. Yang pertama itu soal keterbukaan. Nggak cuma di panggilan jadi calon imam juga, tapi di luar juga perlu rasanya punya sikap keterbukaan. Soalnya apa ya? Kalau kita terbuka pada orang lain, buat cerita kalau ada masalah, orang, terus saya juga menerima hal-hal dari luar masuk ke dalam diri saya, rasanya diri kita bisa semakin kaya gitu. Juga nggak semua dipendam sendiri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kami kuat soal refleksi juga. Refleksi harian, ada acara apa kami refleksi. Jadi apa ya, kami mencoba menghargai setiap waktu yang kami lewati. Itu aja, biar bisa bersyukur, Bang. Supaya bisa bersyukur, kami harus menghargai setiap detik kehidupan, dan itu direfleksi. Iya, direfleksikan. Ini kekuatan kamu ya. Iya. Sehingga selamat sampai Sini. lulus ya, sampai Iya. sini ya. Sampai sini, sampai tor. Puji Tuhan. Kalau Frater Danes? Ya. Dari saya mau kunci pertama ya itu tadi, mau terbuka sama pembimbing rohani, terbuka sama teman-teman. Dari terbuka ini kita juga belajar untuk nggak menyimpan semua masalah sendiri, karena sekuat apapun kita itu pasti akan ada titik jenuhnya, titik lelahnya yang kita sendiri nggak bisa selesain, harus bersama orang lain. Gitu. Bersama orang lain ya. Iya. Terus yang kedua ini jangan menyangkal diri kita sebagai manusia biasa. Terkadang memang ada nilai-nilai yang patut kita perjuangkan, tapi jangan lupa sisi kemanusiaan kita. Memang dari sisi kemanusiaan itu muncul kelemahan-kelemahan, kerapuan-kerapuan kita yang muncul. Tuhan yang senantiasa itu mendukung, menuntun kita dalam menjalani hidup ini. Oh gitu ya. Keren banget ini ya. Jadi jangan menyangkal kemanusiaan kita. Kalau emang harus dicampur lah. Kalau harus terjadi lah. Ya kan? Yang penting justru di tengah kelemahan itu Tuhan hadir ya. Tuhan menolong ya. Tuhan mengasihi ya. Kuat apa tidaknya kita diuji ya. Iya. Luar biasa. Terima kasih di Frater Gilroy, Frater Deo, Frater Danes atas sharing dan kesaksiannya, dan pesan sama anak-anak muda nih ya, supaya masuk seminari dari manapun ya, entah dari Bogor, Stella Maris, dari Mertoyudan, Magelang, Wacana Bakti, Pejaten, semuanya punya pengalaman-pengalaman iman yang memperkaya satu sama lain dan tidak sama. Sehingga kami, setelah kami di pendidikan calon-calon imam diosesan, mereka harus ketemu satu komunitas dari seminari yang berbeda-beda. Jadi
berani berbeda-beda yang memperkaya itu, tapi tetap satu tujuan, ialah imamat mulia. Keren. Bapak Ibu dan saudara terkasih, itulah kesaksian, semoga memberi inspirasi orang-orang muda, dan kepada Bapak Ibu yang memberi inspirasi juga untuk anak cucu kita, ya. Jangan takut masukin anak-anaknya ke seminari, lihat di pengalaman mereka. Wajah mereka ini tidak rugi, dia bilang selalu beruntung. Pengalaman ngelaba lagi apa adanya. Kami bukan malaikat, kami manusia biasa. Semoga memperkuat Anda dan saya tentang kehidupan seminari di sisi yang lain itu. Ada akhirnya makan ketupat, minumnya jus. Cakep. Tetap semangat melayani Yesus. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.